What's Trending? Halo, ketemu lagi bersama Naomi Liandra di What's Trending KBR Pagi. Efek bandara internasional turun status itu yang bakal kita obrolin pagi hari ini. Kementerian Perhubungan sudah menetapkan 17 bandar udara di Indonesia yang berstatus sebagai bandara internasional. Dari semula 34 bandara internasional. Itu artinya separuhnya telah dicopot statusnya sebagai bandara internasional. Kalau menurut Kemenhub, pencoretan status itu karena lesunya aktivitas kunjungan wisman ke bandara-bandara tersebut, dan kalau operasionalnya tidak berjalan optimal, maka negara akan dilanda kerugian. Sehingga kini statusnya langsung diubah menjadi bandara domestik. Dalam keterangannya, Kemenhub juga mencontohkan beberapa negara yang melakukan penyesuaian jumlah bandara internasionalnya. Di antaranya India dengan jumlah penduduk 1,42 miliar yang hanya punya 35 bandara internasional. Kemudian Amerika Serikat dengan penduduk 399,9 juta mengelola 18 bandara internasional. Lantas apa nih efek perubahan status sejumlah bandara yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia ini? Kita akan obrolin lebih seru lagi, tapi setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama komentar @cxx. Dengan status internasional tuh pasti rate beda sama domestik. Tapi kalau ternyata penerbangan internasionalnya cuma sedikit, kan ujungnya memberatkan penumpang juga. Bagus jadi domestik dulu. Besok kalau rame lagi, naik status lagi jadi internasional. Itu juga buat ngurangin kos. Kalau biayanya kecil kan harga tiket gak melambung. Lanjut @muhxx. Ini baru efisien dalam operasional. Bahkan adanya penyusup negara akan lebih terpantau. Mengenai barang ilegal akan selalu terpantau bea cukainya. Juga akan selalu beroperasi bandara domestik antar kota dalam negara. Lanjut @axx. Sangat merugikan orang-orang dari daerah yang jauh dari bandara internasional. Misalnya, dari Aceh ke Jakarta yang tiketnya lebih mahal rute domestik daripada transit di KL. Ampun dah Konoha. @salxx. Iyalah, saya dari Banyuwangi ke Hongkong aja harus transit ke Jakarta dulu. Itu pun jeda waktu kadang delay. Buang-buang waktu LW. Emang internasional aja kenapa gak langsung ke Hongkongnya aja? @omxx. Yang paling penting turunkan harga tiket. Kalau cuma nurunin status internasional ke domestik gak ngaruh. @rxx. Gak penting statusnya, yang dibutuhkan itu harga domestik jangan kayak orang rampok. Harganya lebih mahal tapi kualitas pelayanannya gitu-gitu aja. @whatxx. Mungkin gara-gara yang kemarin viral mengeluhkan terbang ke Medan jauh lebih mahal daripada ke Singapura dahulu. Yang terakhir @draxx. Di luar keputusan downgrade bandara internasional jadi domestik, semestinya Menhub juga serius cari tahu dan cari solusi. Kenapa biaya penerbangan internasional bisa lebih murah daripada antar pulau di penerbangan domestik? Katanya mau menggalakkan visa lokal juga. Harusnya jelas dong domestiknya dengan jarak tempuh yang sama seharusnya lebih murah harga tiketnya. Kita masih obrolin soal efek bandara internasional yang turun status. Nah, dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga mendengar nih kekhawatiran para pelaku wisata dengan adanya penurunan status bandara. Menurutnya perlu diadakan banyak event-event internasional untuk merespon situasi ini. Tadi dari diskusi dengan pelaku ada kekhawatiran, oleh karena itu harus ditambah eventnya termasuk event internasional sehingga sewaktu diadakan event internasional tadi juga sudah terhubung bahwa bandara ini masih bisa diterbangkan oleh penerbangan internasional selama ada event-event besar tingkat seperti World Conference on Creative Economy yang kita rencanakan akan hadir di Solo di 2026. Penentuan bandara internasional ini dilakukan demi konsep hub and spoke. Jadi nanti akan ada beberapa hub yang nanti akan terinterkoneksi sehingga akan ada efisiensi. Tapi kalau misalnya Kota Solo ini bisa menggelar secara terus-menerus event-event internasional, maka akan terbuka untuk penerbangan internasional. Sementara Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia APJAPI Alvin Lee menekankan perlunya menimbang antara manfaat dengan biaya tinggi dari bandara internasional. Berikut penjelasannya kepada KBR dalam program Ruang Publik. Saya mau luruskan dulu ya bahwa
tidak ada bedanya bandara yang melayani rute internasional maupun yang melayani rute domestik. Dari sisi teknis, kemudian sertifikasi keselamatan, baik itu secara yang di darat, yaitu misalnya landasan pacu, kemudian apron, lapangan parkir pesawat, infrastruktur navigasi, kemudian radio untuk komunikasi antara ATC dengan pesawat dan sebagainya, semuanya sudah memenuhi standar internasional yang disepakati bersama melalui ICAO. Jadi standar-standar ini semuanya sama, baik yang melayani rute domestik maupun internasional. Nah, yang membedakan hanyalah ada bandara yang hanya melayani rute domestik, ada bandara yang melayani rute domestik maupun lintas negara. Saya menghindari menggunakan kata internasional karena kata internasional ini yang menjadi sumber masalah. Banyak bandara yang kemudian dipaksakan internasional agar mendapatkan gengsi. Maaf, ini gengsi dan prestis politik. Karena namanya internasional tapi terbangnya hanya ke Singapura dan Malaysia. Itu pun tidak tiap hari. Hanya 2-3 kali seminggu, bahkan ada yang cuma sekali seminggu. Jadi untuk penerbangan ini saya juga mempunyai data-datanya bahwa ada yang dipaksakan itu oleh pejabat daerah. Ini terutama terkait menjelang pilkada, karena akan menjadi prestasi politik. Ada juga oleh pejabat-pejabat di pemerintahan pusat, mulai dari menteri maupun presiden. Jadi ke daerah dalam rangka kunjungan, oh ini bandaranya udah cukup baik, harus internasional. Tidak mikir bahwa jumlah penumpang maupun kargonya itu apakah memenuhi syarat untuk menghidupi rute internasional itu atau tidak. Sehingga apa yang terjadi, oke, begitu dinyatakan internasional, ada 1-2 airline yang dipaksa untuk terbang, setelah terbang 2-3 minggu, sebulan berhenti karena tidak cukup untuk itu. Nah, di Indonesia sebelum pandemi itu ada 34 atau 35 bandara yang melayani rute internasional. Selama pandemi sempat semuanya ditutup, kemudian dibuka 7, dari 7 kemudian dibuka menjadi 15 kalau nggak salah. Itu pun sudah terlalu banyak karena ternyata kontribusi terbesar masuknya tamu dari negara lain itu hanya dari 2 bandara, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar dan Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Jakarta lah ya. Nah, 2 bandara ini kontribusinya sudah 91% dari semua penumpang WNA yang 91%. Yang 9% ini dibagi rata, yang saya dapat datanya 16 kontributor terbesar. Berarti yang 9% ini dibagi 14 bandara lain. Masing-masing cuma ada 0, sekian persen, ada yang 1, sekian persen, dan Bandara Juanda di Surabaya itu kontribusinya hanya 2,5% dari total WNA yang masuk. Jadi saya mempertanyakan efektivitas buat apa? Untuk tahun 2023 WNA yang masuk ke Indonesia ini hanya 8.351.000. Ini jauh dari ekspektasi kita kan, 8.351.000 kalau dibagi 12 itu hanya sekitar 700.000 setiap bulannya. Itu pun 90-nya di Soekarno-Hatta dan di I Gusti Ngurah Rai. Nah, dari situlah kita perlu mengevaluasi apakah kita masih perlu punya bandara internasional yang sedemikian banyaknya. Biayanya itu tinggi, kita harus menimbang antara biaya dan manfaat. Efek bandara internasional turun status, apa aja sih efek penurunan status itu? Nah, kita akan obrolin pagi ini di What's Trending KBR Pagi bersama dengan Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azahari. Apa nih efek positif dan negatifnya dari 17 bandara internasional di Indonesia yang diubah statusnya jadi bandara domestik? Sebenarnya upaya ini nih adalah sangat terlambat atau kelalaian ataupun kealpaan dari pemerintah kita sejak dulu. Karena mereka atau pemerintah menganut paham mass tourism.
Jadi atau quantity tourism, jadi wisata massal ya, sehingga dibukalah berbagai bandara kita untuk internasional. Padahal visible-nya itu tidak. Kalau kita bandingkan dengan di luar negeri, bahwa yang internasional itu sangat terbatas setiap negara. Nah, makanya dari 34 ya, jadi hampir setiap provinsi ada, itu menjadi 17 menurut saya itu sangat bagus. Jadi kalau menurut saya ini memang suatu upaya yang sangat bagus walaupun sangat terlambat. Ya, karena kita menganut paham mass tourism. Padahal sekarang ini paradigma pariwisata kita tidak lagi pada mass tourism. Sekarang bagaimana positifnya? Nah, kalau positifnya ini harus setiap bandara itu kan harus ada efisien dan efektif ya. Efisien dia karena dia productivity-nya tinggi dan juga dia meminimalkan dari waste yang apa. Jadi kekurangan-kekurangan, kelambatan ataupun yang tidak terhitung dan sebagainya ini menjadi sangat efisien. Nah, ini sebenarnya hampir semua setiap negara itu efisien dan efektif. Kalau efektif lebih pada goal atau result hasilnya. Nah, sehingga mereka bisa bersaing dengan bandara di luar negeri. Kalau ini kan tidak. Nah, ini barangkali suatu hal yang sangat bagus kalau menurut saya, karena efisiensi dan efektivitas harus ada. Nah, yang berikutnya keuntungannya bahwa kita harus mempersiapkan secara baik, yaitu terutama connecting flight-nya. Jadi ini menjadi hub. 17 itu kita anggap sebagai hub, tapi harus efisien dan efektif, tetapi harus dipersiapkan connecting flight-nya ke destinasi-destinasi berikutnya. Nah, ini yang kelemahan dari kita. Nah, karena demikian, ini akan menjadi suatu kajian bagi kita, bahwa kita harus mempersiapkan itu seluruhnya sampai ke destinasi akhir, walaupun itu bukan bandara internasional ataupun lokal ataupun domestik ya. Nah, yang berikutnya adalah dampak yang negatifnya itu adalah bahwa harga kita selama ini kan termasuk mahal. Kalau kita bandingkan aftur di negara kita, itu adalah sangat tinggi ya. Nah, sehingga kalau contoh yang sederhana ya, dari Aceh, masyarakat Aceh atau pengunjung dari Aceh mau ke Jakarta, itu mahal. Tapi kalau mereka via maskapai melalui Malaysia atau Singapura, itu jauh lebih murah. Sehingga rata-rata mereka via Malaysia maupun Singapura. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, waktu kemarin kita waktu mudik, ini kan tinggi sekali ya, itu harga mahal. Nah, itu memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap inflasi kita tinggi, dan itu sudah menembus sampai 3% hanya di April tahun 2024 kemarin. Ya, ini barangkali yang menjadi juga bahan bagi kita. Oke, apakah ini akan menekan masyarakat berlibur ke luar negeri dan jadi mendongkrak mereka berwisata domestik? Sangat betul. Kita Menteri menganjurkan marilah berwisata di dalam negeri. Dia bilang, bagaimana harganya lebih mahal? Lebih murah kita ke Singapura ataupun ke Malaysia, ke Penang atau ke KL, Kuala Lumpur, daripada kita transportasi ataupun dengan pesawat ke Raja Ampat, ke Manado, berkali lipat. Ini dengan hanya berapa ratus ribu, 300 ribu, ya itu kita udah bisa ke negara tetangga. Jadi agak sulit kalau itu tidak. Jadi konsepnya itu harus secara ilmiah dong dibahas gitu. Nah, jadi jangan hanya sekedar ngomong saja, jumlah kita harus ini, kita mari berwisata dalam negeri saja. Ya tidak mungkin, karena jauh lebih murah kalau kita, dan juga Singapura, dia sudah declare negara dia itu shopping tourism. Kita mana? Padahal kita tuh punya Tanah Abang. Ya, kita punya Tamrin City, Tamsit. Yang banyak orang Malaysia, banyak orang Singapura belanja, tapi kita tidak declare itu adalah untuk shopping tourism. Kan sayang, ya. Akhirnya mereka kalau saya datang ke sana, itu banyak ini logatnya logat bahasa Indonesianya, logat Malaysia ataupun Singapura. Nah, jadi itu yang menurut saya yang harus kita kaji. Artinya, kenapa tidak kita kaji? Nah, biaya transportasi kita mahal itu, ya lebih bagus kita dekat ke Malaysia atau ke Singapura atau ke Thailand juga barangkali. Nah, ini juga lah barangkali yang harus dievaluasi oleh pemerintah, bukan hanya dari aspek perhubungan saja, pesawat terbang maskapainya saja dengan aturan sebagainya, tapi juga persiapan kita terhadap pariwisata di daerah. Tapi bakal menyulitkan turis asing masuk ke banyak daerah dan hanya terkonsentrasi ke destinasi besar aja nggak sih? Iya, itulah tadi. Kita harus buat
efisiensi dan efektivitas kita terhadap bandara kita harus dikaji. Nah, itulah kemudian dia yang 17 itu harus menjadi hub. Hub itu harus mempersiapkan connecting flight-nya ke destinasi lainnya. Dan itu biaya jangan menjadi mahal. Nah, karena kalau pesawat itu langsung itu bisa jauh lebih murah. Karena dia after beli di negara dia kan jauh lebih murah. Terus bisa menurunkan tingkat kunjungan ke bandara yang turun statusnya itu dong ya? Kalau seandainya, ya itu tadi ya, dengan 17 bandara internasional, kalau tidak diiringi dengan efisiensi dan efektivitas terhadap pengelolaan bandara atau penerbangan lah katakan termasuk maskapainya, dan juga pengelolaan terhadap destinasi pariwisata di daerah, ini akan menjadi visitors kita akan makin berkurang dari luar negeri. Di dalam negeri aja sekarang udah kapok. Nah, yang dalam negeri saja kemarin, waktu mudik kemarin, dia hitungan dari BPS itu bahwa kontribusi kenaikan tiket itu sudah mencapai 3% untuk inflasi. Artinya apa? Kan sangat mahal. Nah, itu saja sudah menjadi beban bagi kita, gitu. Apalagi turis asing. Nah, ini ada keluhan masyarakat setempat yang harus jauh-jauh keluar kota untuk bisa akses bandara internasional. Ini gimana, Pak? Nah, itulah yang saya bilang tadi. Connecting tadi itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah juga. Connecting itu kan bukan hanya flight saja, termasuk jalan daratnya. Ya. Misalnya kayak yang di Majalengka itu kan terlalu jauh, orang dari Bandung mau ke sana. Yang sekarang itu udah tidak internet. Atau flightnya juga ada yang ke sana, yang domestiknya. Tapi perhitungan harganya. Jadi nilai tiket kita termasuk yang mahal gitu. Jadi orang mau ke sana itu mau baik apakah dengan pesawat terbang lagi connectingnya atau dengan jalan darat atau jalan laut. Nah, itu harus integrated. Nah, jadi biaya itu tuh harus mengcover seluruhnya, baik mau ke airportnya, bandaranya maupun dari bandara mau ke destinasi tadi. Itu kan tadi mau ke airport, tapi dari destinasi dari bandara internasional mau ke destinasi juga harus diperhitungkan itu berapa biayanya. Kalau jadi mahal kan orang jadi segan datang ke Indonesia. Apalagi orang-orang kita. Baik, terima kasih Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azahari. Tengah viral dan menuai komentar netizen di media sosial, celana jeans seolah memiliki noda ompol yang diperagakan oleh model catwalk. Adalah Jordan Luca, label fashion asal London yang baru-baru ini meluncurkan jeans bekas kencing atau pea-stain denim dengan noda gelap seperti bekas cipratan urin di area selangkangan. Jeans pea-stain denim ini pertama kali diperkenalkan pada Milan Fashion Week Fall or Winter 2023. Meskipun desainnya cukup sederhana, noda gelap di area selangkangan inilah yang membuat jeans dari Jordan Luca ini menjadi viral dan memicu kontroversi. Meski begitu, jeans ini terjual habis dalam waktu singkat dengan harga sekitar 12,9 juta. Sebanyak 63 penerbangan ke Pulau Jeju akhir pekan kemarin harus dibatalkan karena cuaca buruk. Menurut Otoritas Bandara Internasional Jeju, sebanyak 29 kedatangan dan 34 keberangkatan pesawat telah dibatalkan ke salah satu daerah tujuan wisata di Korea Selatan itu. Badan Meteorologi Korea Selatan mengeluarkan peringatan angin kencang dan petir di sejumlah daerah seperti area pegunungan Pulau Jeju, serta beberapa bagian Provinsi Jeolla Selatan dan Gyeongsang. Karena cuaca buruk, sejumlah kegiatan di luar ruangan untuk merayakan Hari Anak di Korea Selatan juga terpaksa dibatalkan. Met Gala 2024 diwarnai aneka busana sesuai dengan tema yang diusung tahun ini, yakni Sleeping Beauty Reawakening Fashion. Kurator Andrew Bolton dan Wendy Yu memajang pakaian langka yang berusia hingga ratusan tahun. Kreasi vintage indah Schiaparelli, Dior, Givenchy, dan desainer tersohor lain dipamerkan dalam area yang terbagi menjadi 3, yaitu Land, Sea, dan Sky. Co-chairs Met Gala seperti Zendaya, J.Lo, dan para tamu undangan tampil sesuai dress code The Garden of Time. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Bali. Menjelang Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU RI meminta Provinsi Bali menerapkan kampanye hijau bagi para pesertanya. Komisioner KPU RI Idam Holik mengatakan kampanye hijau diterapkan untuk menjaga keindahan Bali yang menjadi salah satu sektor pariwisata unggulan di Indonesia. Kampanye hijau yang dimaksud yaitu dengan menggunakan bahan alat peraga yang ramah lingkungan, penempatannya pun tidak boleh memaku pohon. Kampanye hijau ini juga diterapkan di beberapa daerah lain lantaran kondisi pemanasan global yang memprihatinkan. Selanjutnya menuju Jakarta.
pemerintah mewajibkan penjual ayam potong memiliki sertifikat halal mulai Oktober mendatang. Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, sertifikat halal untuk menjamin keamanan dan kesehatan ayam potong yang dijual di retail dan pasar. Mendak Zulkifli Hasan mengatakan, ada sejumlah syarat untuk ayam potong agar memenuhi standar dan tidak merugikan konsumen. Merujuk pada peraturan pemerintah, kewajiban sertifikasi halal ini berlaku bagi seluruh lapisan pelaku usaha, mulai dari mikro, kecil, menengah, maupun besar. Kewajiban sertifikasi halal itu berlaku mulai 17 Oktober 2024. Terakhir, mampir Riau. Riau memperoleh Museum Rekor Indonesia MURI dengan menyajikan 3.500 mie sagu goreng terbanyak di Indonesia dengan kemasan plastik. Mie sagu tersebut juga dibagikan kepada masyarakat secara gratis di Pekanbaru dalam memeriahkan gebiar Gerakan Nasional Gernas Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia Provinsi Riau 2024. Asisten 2 Setdaprov Riau M. Job Kurniawan mengatakan, proses masak mie sagu goreng tersebut melibatkan 46 UMKM Riau. Sekedar informasi, mie sagu mempunyai karakteristik dengan bahan olahan terigu, ukurannya pun lebih besar dan lebih transparan dari mie biasanya. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Sebelum kita tutup obrolan hari ini, saya juga mau infoin untuk kamu yang mau healing gak usah pusing lagi dan buang banyak uang. Cukup dengerin podcast Disko, diskusi psikologi di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya 2 kali dalam sebulan setiap hari Rabu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan What's Trending pagi hari ini. Jangan lupa terus dengarkan podcastnya What's Trending di kbrprime.id dan juga aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Akhirnya saya Naomi Liandra pamit, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.